bersekutu dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Tuhan datang dan melawat setiap umat-umat-Mu, dimanapun setiap kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan menjamah setiap umat-umat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau
Pegang tangan kami, Yesus. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan yang ada dalam hidup kami. Tuntun langkah kami, Tuhan, untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami perlu Kau, Yesus. Kami perlu Yesus. Haleluya. Yang menuntun langkah kaki kami. Kami perlu Kau, Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Yesus. Kami memerlukan Yesus setiap saat, setiap waktu. Kami memerlukan Engkau, Tuhan. Amin. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya.
kepadamu Bapa, kemana-Mu ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran, sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamat. Nah Tuhan, ini yang kami mau Tuhan. Kami memiliki hati sebagai hamba yang selalu taat, dan tekun, dan setia untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu membangun persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya masih dalam keadaan yang sungguh amat baik, amin. Amin. Saya percaya keadaan kita sungguh amat baik. Nah, malam hari ini saya mau share tentang bagaimana para murid atau pengikut Tuhan, pengikut Yesus di awal mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, kalau kita melihat perikopnya itu adalah cara hidup jemaat yang pertama, ya. Cara hidup jemaat yang mula-mula atau yang pertama. Nanti saya akan baca. Mari yang di rumah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita buka kitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca dalam hitungan ketiga, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari konteks di Kisah Para Rasul, ini terjadi setelah hari Pentakosta yang luar biasa dicurahkan pada waktu itu. Ya, kalau kita melihat hari Pentakosta di mana terjadi baptisan Roh Kudus sehingga membuat orang-orang mengakui segala dosa dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, mereka yang sudah percaya dan mereka yang sudah dibaptis, mereka berkumpul. Nah, kalau kita melihat, perhatikan ayat 41 berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini terjadi pada waktu Petrus berkhotbah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan dengan apa? Otoritas dan kuasa yang Roh Kudus berikan di dalam hidupnya. Nah, pada waktu itu jumlah mereka bertambah kira-kira menjadi 3.000 jiwa. Ini yang saya mau garis bawahi. Ayat 42 berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau perhatikan dunia ini, sekarang kita diperadakan di dalam suatu norma kehidupan yang baru. Ya, ini terus didengung-dengungkan oleh seluruh negara. Bumi yang ada pada intinya semuanya, termasuk bangsa Malaysia, negara Malaysia, itu terus mengatakan bahwa kita harus hidup dalam norma-norma yang baru. Maksudnya apa? Kita harus jaga jarak, kita harus jaga kebersihan. Nah, kita percaya bahwa gereja itu tidak bisa dihambat. Yang percaya katakan amin.
Nah, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, yaitu apa? Saudara dan saya harus berkumpul bersatu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara harus ada dalam persekutuan. Kita ada kul. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita sekarang mulai konsisten untuk kul, community of love, atau komunitas kasih kita. Ayat 42 mereka berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Garis bawahi, mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ini yang saya suka. Sudah kumpul-kumpulnya bukan tidak ada guna, tapi mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa, mendengarkan apa yang rasul-rasul berikan, mendengarkan apa yang rasul-rasul ajarkan. Ayat 43 berkata gini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan tetap bersatu. Saudara harus tetap bersatu. Amin. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berbicara tentang kemurahan hati. Amin. Kalau kita punya kelebihan, mari kita berbagi dengan sesama. Untuk apa? Supaya yang kekurangan itu tidak mengalami kekurangan. Yang berkelebihan tidak boros, tapi apa? Mau berbagi. Intinya di situ, Bapak Ibu. Jadi mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maksudnya, sekali lagi saya bilang, mereka berbagi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagi kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan sehati. Ini dia. Kuncinya, kalau jemaat Tuhan, kalau jemaat-jemaat itu bertekun dan sehati, maka saya percaya revival, penuaian jiwa-jiwa itu akan terjadi atas negara ini, atas muka bumi ini. Amin. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, mereka bertekun, mereka bersatu, dan mereka memberi, dan mereka memberi dengan ketulusan hati. Ini gaya hidup jemaat yang harus kita miliki. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkhusus jemaat Gihon Malaysia, baik yang ada di Rembian, maupun yang ada di Seremban, maupun yang ada di Selangor. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu, kita mulai ubah gaya hidup egois. Kita harus mulai ubah dari hidup hanya memikirkan diri sendiri, dengan mulai care, peduli, berbagi dengan yang lain. Amin. Karena pada waktu saudara bertekun sehati dengan tulus hati, maka buahnya itu akan terjadi dengan luar biasa. Amin. Ayat 47 berkata begini, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, kenapa mereka disukai oleh banyak orang? Karena mereka punya ketulusan hati. Karena mereka punya ketulusan hati untuk apa? Bertekun. Ketulusan hati itu apa? Berkumpul bersama-sama. Ketulusan hati untuk apa? Berbagi. Mari kita mulai ubah sikap kita yang ego, saya, aku, dengan kita mulai dengan tulus hati untuk berbagi bagi sesama kita. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya percaya begini, mungkin ke depan saya banyak baca artikel bahwa kemungkinan untuk pertemuan-pertemuan dengan jumlah-jumlah yang besar itu masih dilarang. Tapi saya percaya pada waktu jemaat Tuhan hidup dalam persekutuan,
hidup di dalam kul, situ ada kuasa Tuhan. Amin. Hidup di dalam kul, memenangkan jiwa di kul, memenangkan jiwa di persekutuan, mulai bangun dengan ketulusan hati, mulai membangun dengan kerelaan hati, dan tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita tulus dan bertekun dalam doa, saya percaya saudara dan saya, jemaat-jemaat Gihon yang ada di Malaysia, pasti akan disenangi oleh banyak orang. Amin. Sekali lagi saya berkata begini, jika engkau memiliki lebih, berbagilah dengan saudara-saudaramu yang kekurangan. Amin. Pada waktu kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, maka berkat itu terus akan mengalir ke kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Nah, malam hari ini, bila kebenaran firman Tuhan itu menguatkan kita untuk kita terus bersekutu di dalam doa, pujian, dan penyembahan dengan ketulusan hati, supaya saudara dan saya disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita. Saya percaya kuasa Tuhan sedang mengalir ke kehidupan saudara. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi, Malaysia Tuhan. Mari pulihkanlah bangsa ini Tuhan. Sembuhkanlah bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini adalah milik Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk Malaysia, biarlah Malaysia penuh dengan damai sejahtera, Malaysia penuh dengan berkat-berkat Tuhan, dan biarlah pintu surga terbuka atas Malaysia. Dan kami berdoa untuk Perdana Menteri, berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi seluruh keluarga besar Perdana Menteri Tuhan. Bahkan Agung Raja yang ada di Malaysia, berikan kesehatan, kekuatan baginya Tuhan. Dan Permasyuri juga Tuhan memberkati seluruh kehidupannya. Bahkan seluruh rakyat Malaysia yang ada Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan itu mengalir atas Malaysia ini. Diberkatilah Malaysia, diberkatilah Malaysia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di Seremban, di Rembia, di Selangor. Tuhan memberkati hidup mereka. Hari ini mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan untuk mereka menghadapi setiap beban itu Tuhan. Hari ini mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Biarlah nama Yesus ditinggikan dan dipuji. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap stay at home. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan berlimpah untuk kita semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus